Bu Fitri, mic-nya belum nyala, Ibu. Bagaimana kalau yang ini? Iya. Sudah ada suara? Sudah. Oh ya, terima kasih. Baiklah, dimulai dari awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat di lingkungan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, maupun Bapak Ibu guru hebat di luar Provinsi Jawa Timur yang kali ini telah hadir di dalam room meeting ini. Terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti room meeting ini. Kali ini saya akan berbagi sedikit informasi tentang pembelajaran interaktif menggunakan kelas point. Yang saya hormati Bapak Kepala Korwil Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, Bapak Suwarno SPD. Yang saya hormati Country Manager Kelas Point Indonesia, Ibu Risentia Asa yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak CPT Indonesia, Bapak Abdul Rahman yang berasal dari Parawako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua sehingga pada siang hari ini Kamis tanggal 17 Februari 2022 kita dapat mengikuti kegiatan webinar pembelajaran interaktif menggunakan kelas point di Kecamatan Panji via Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini saya Fitri Rasana akan membawakan acara kegiatan webinar pembelajaran interaktif 32 jam pelajaran bersama Korwil Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Kayu Putih Bapak Gadis Semarang PMPD yang telah memberi ruangan dan waktu kesempatan buat saya dan juga kepada Bapak Kepala Korwil yang telah memberikan waktunya untuk kegiatan ini. Juga kepada Bapak CCT Indonesia dan Country Manager Kelas Point Indonesia yang telah bersedia berbagi pengalaman dalam menggunakan kelas point dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, Bapak Ibu. Presentasi ataupun bisa digunakan juga untuk misalkan Bapak menjadi Bapak narasumber, juga penggunaannya juga bisa digunakan oleh para pengawas-pengawas yang memberikan bimbingan-bimbingan kepada para guru. Karena kelas point ini terintegrasi kepada PowerPoint. PowerPoint itu sudah tentunya tidak asing lagi bagi kita semua ya. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu PowerPoint itu kayak apa, menggunakan slide di PowerPoint juga sudah tahu. Karena kelas point ini setelah diisi nanti akan terintegrasi, kemudian kelas point itu akan mendapatkan seperti apa kelas point itu? Nanti kita akan simak bersama-sama ya. Baiklah, untuk yang pertama kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Korwil Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, kepada Bapak Suwarno SPD. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, atas nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pemateri atau narasumber power class, pemateri kelas point. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, peserta diklat kelas point dimanapun berada, baik yang ada di Kabupaten Situbondo maupun yang ada di luar Jawa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih
atas bergabungnya Bapak Ibu semua dalam mengikuti diklat kelas poin. Semoga kita semua diberikan kekuatan hingga nanti bisa mengikuti acara diklat ini hingga selesai dan ilmu yang kita dapatkan tentunya bermanfaat khususnya bagi kita dan peserta didik kita semuanya. Kelas poin adalah salah satu media pembelajaran interaktif yang terintegrasi dengan PowerPoint yang sudah biasa kita kenal tentunya, sehingga pembelajaran itu bisa menjadikan suasana pembelajaran di kelas dengan adanya menu kelas poin nanti yang sudah terintegrasi ya, dengan PPT, tentunya akan semakin menarik, ya, interaktif, efektif, dan menyenangkan. Merupakan kegiatan yang sangat diinginkan tentunya bagi kita semua, Bapak Ibu guru, ya, juga siswa, karena pembelajaran apabila terkesan menarik, ya, dan bermakna, maka siswa pun juga akan dengan mudah untuk menyerap apa yang Bapak Ibu sampaikan. Kelas poin adalah bisa kita jadikan solusi digital yang terhubung dengan PowerPoint seperti yang sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi, sehingga memungkinkan pengajar atau Bapak Ibu guru kita semua bisa menambahkan anotasi pada slide PPT, ya, kemudian mode slideshow, serta bisa membuat pertanyaan interaktif antara pengajar dan siswa secara digital. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, kelas poin ini dapat digunakan sebagai bahan media ajar yang mudah digunakan dan bisa memberikan dampak besar, ya, bagi interaksi guru dan siswa, baik pembelajaran daring maupun PTMT. Bapak Ibu, terutama penyelenggara, kami atas nama Dinas Pendidikan tentunya khususnya Korwil Kecamatan Panji menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya, karena di suasana atau situasi seperti ini kita masih diberikan kekuatan untuk memberikan pelayanan, kemudian Bapak Ibu juga masih bisa untuk mengikuti diklat yang saat ini berlangsung, yaitu diklat kelas poin. Insya Allah kalau tidak salah 32 JP ya, begitu Bu ya, Bapak sekalian. Okay. Maka daripada itu sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikutsertaan panjenengan semua, Bapak Ibu guru tentunya, dan nantinya bisa diimplementasikan kepada peserta didik. Sekali lagi, baik itu daring maupun PTMT yang saat ini sedang kita terapkan. Bapak dan Ibu peserta diklat kelas poin yang saya hormati, tujuan dari pelatihan ini antara lain bisa kita simpulkan, bisa kita petik antara lain, yaitu satu, mengenalkan nantinya akan diberikan oleh pemateri tentunya pengunduhan kelas poin, ya, instalasi hingga pengoperasian fitur-fitur pada kelas poin yang terintegrasi dengan PowerPoint. Itu tentunya yang pertama. Yang kedua, bisa membantu para pengajar kita semua, Bapak Ibu guru, untuk dapat menciptakan, ya, ruang kelas masa depan yang interaktif tentunya. Yang ketiga, tujuannya yaitu membantu para peserta didik
untuk dapat berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan mampu berkolaborasi terkait dengan kemampuan literasi digital, pastinya seperti itu. Bapak dan Ibu peserta di kelas poin yang saya hormati, demikian sekelumit sambutan dari saya. Terima kasih guru-guru hebat telah bergabung di pelatihan webinar ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, terutama pada implementasinya kepada peserta didik. Sekali lagi, terima kasih, selamat mengikuti. Mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya, untuk kita semuanya. Yang terakhir saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suwarno SPD atas sambutannya kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah mengikuti acara webinar kelas poin ini. Untuk berikutnya, marilah kita dengarkan sedikit intro dari Country Manager Kelas Poin Indonesia, Ibu Risintia Aska. Kepada Ibu Tia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu hebat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Kepala Korwil Kecamatan Praji Situbondo, Pak Suwarno SPD. Terima kasih sudah mau rawuh. Wah, rawuh. Bener gak tuh? Saya sosok bahasa Jawa ya. Terima kasih Pak Suwarno sudah meluangkan waktunya untuk membuka acara webinar hari ini, dan khususan terima kasih kepada Ibu Fitri yang luar biasa sekali yang jadi sahabat, jadinya kita bertemu hari ini ya luar biasa, yang mengatur dari A sampai Z-nya luar biasa sekali. Yang terhormat Pak Abdul Rahman atau panggilan kesayangannya Pak Amang, Kelas Poin Certified Trainer Indonesia yang saat ini berlokasi di Sorowako, dan yang pasti selamat berjumpa, salam kenal Bapak dan Ibu hebat yang tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga ada yang dari Makassar juga saya lihatnya, dan dari seputar Indonesia. Terima kasih dan selamat bergabung Bapak dan Ibu sekalian. Salam kenal, saya Tia dari, kalau tadi Bu Fitri bilang dari Depok ya. Ya, saya Tia dari Kelas Poin Indonesia Depok, bagian Depok. Mungkin ada yang sudah kenal dengan Kelas Poin. Ini di chat salam kenal dari Ibu Istia dari Guru Kaltim. Wah, ada yang dari Kalimantan Timur juga nih, Bu Fitri yang luar biasa. Salam kenal Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sedikit intro terkait dengan siapa Kelas Poin ya. Mungkin ada yang sudah kenal juga dengan Kelas Poin. Cuma saya ingin refresh untuk kita semua sebetulnya ya terkait dengan apa yang terjadi. Salam dari Kalimantan Utara, Pak Amos. Apa yang terjadi di dunia saat ini? Sambil rapat ya. Dan apa sih untungnya untuk kita untuk selalu upskill, memperbarui skill kita sebagai pengajar ya, untuk bisa tadi kata Pak Warno luar biasa sekali, menciptakan ruang kelas masa depan. Nah, kita harus lebih mengenal lagi anak-anak didik yang kita ajar ini. Nah, saya ingin coba izin share screen Bapak dan Ibu. Sebelum itu saya mau tanya, saya mau ajak interaksi Bapak dan Ibu dulu nih. Bapak dan Ibu, ada yang sudah kenal dengan Kelas Poin? Boleh dijawab di kolom chat ya. Ya, tidak mungkin. Ini ada Pak Sofian dari, ada yang dari Jambi, wah, ada yang dari Sulawesi Selatan ya. Sudah mengenal Kelas Poin atau belum? Wah, sudah. Ada Coach Surahmin ya. Ada yang belum? Oke. Ada yang sudah, baik. Sudah, alhamdulillah. Oke. Ada Pak Hasdin juga dari Lumbung Utara, selamat datang. Baik, ada yang sudah, ada yang belum, ada yang sedikit. Nah, baik, ada yang sedikit ya. Ini kalau kita klik poll, yes, no, sama unsure nih. Baik, Bapak dan Ibu, bagi yang sudah atau yang belum mengenal dengan Kelas Poin, kita bersama, saya akan kembali share screen. Belum ya? Nah, tak kenal, maka tak sayang. Kalau belum kenal, maka kenalan lah ya. Nah, kita mencoba melihat bersama pemulihan pembelajaran era kenormalan baru. Dan kita lihat transisi pendidikan di Indonesia ya. Kita tarik sedikit dari tahun 2019 deh ya, ke tahun ini.
Kita sudah terbiasa berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun ya, mengadakan pembelajaran yang di kelas tatap muka. Lalu di tahun 2019 sudah sedikit diperkenalkan tentang blended learning. Tiba-tiba dalam semalam kita semua diminta untuk online learning di PJJ semua. Bisa nggak bisa, ngerti nggak ngerti sama teknologi, kenal nggak kenal sama PowerPoint, udah harus mau tidak mau mengajar anak, ada yang menggunakan WhatsApp juga ya, dari rumah masing-masing. Lalu sudah mulai ada transisi ke hybrid class setelah itu ya. Sudah bisa nih saya jejaki antara PJJ dan PTM. Nah, sekarang kita sedang dalam masa pemulihan learning loss dengan adanya kurikulum baru dari prototipe, sekarang ada kurikulum merdeka ya. Sempat ada full PTM tuh kemarin 1 atau 2 bulan ya. Waduh, ternyata gonjang-ganjing lagi Omikron ya, membuat pembelajaran kembali di beberapa daerah, PTM kembali atau 50-50. Nah, kita tahu bersama kalau PTM pembelajaran yang biasa dilakukan secara terbuka ya, bertemu langsung dengan anak didik kita. Di PJJ ini kita sudah mengenal teknologi, mengenal perangkat pendukung pembelajaran berbasis teknologi ya. Lalu kombinasi nih, blended kebiasaan dalam melakukan pembelajaran dengan teknologi. Nah, saya sempat tanya Bapak dan Ibu, apa sih tantangan mengajar yang terbesar di era kenormalan baru tahun 2022 ini? Saya menanyakan ke beberapa guru dan ini adalah rangkuman dari beberapa jawaban yang diberikan ya. Ada yang siswa dilarang membawa HP ke sekolah, susah konsentrasi nih karena anak-anaknya sudah terbiasa pakai HP. Bagaimana cara memotivasi siswa untuk kembali semangat belajar? Ada yang recovery mindset karena pandemi membuat otak kreativitas ya, dan sebagainya ya. Dan kita bisa tarik garis lurus bahwa ternyata motivasi siswa ini diperlukan. Dan siswa kita 2 tahun sudah terbiasa menggunakan teknologi ya. Kita kenalan lagi deh sama siswa-siswa kita kalau gitu. Ini saya ambil dari Ibu Diah Cahyani Hartanti, bahwa menurut Ibu Diah yang mengajar di SMK 2 Demak, di era abad 21 dan tuntutan era industri 4.0 ini, peserta didik kita diharapkan untuk menguasai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, High Order Thinking Skill, mampu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, mampu berkolaborasi dan memiliki kemampuan terkait literasi teknologi. Nah, ini memang sudah tidak bisa dihindari ya, anak-anak kita sudah sangat terbiasa dengan penggunaan teknologi. Siapa mereka sebenarnya? Nah, ini saya ambil dari kelas Fitri nih, sebelah kiri ya. Dan sebelah kanan ada kelas di SMAN 1 Malang. Mereka adalah generasi digital native, Bapak dan Ibu. Bisa dilihat, keduanya menggunakan kelas poin ya, keduanya menggunakan handphone, dan gap umurnya cukup jauh ya, 1 SMA, 1 SD. Ya, tapi mereka tidak kesulitan dan nanti Bu Fitri bisa testimoni langsung deh ya, kan ini kelas Fitri langsung ya, apakah anak-anak ini kesulitan untuk menggunakan teknologi sembari belajar di kelas. Justru bagi mereka adalah ini something familiar, something yang sesuatu yang sudah sangat familiar dengan mereka sehari-hari. Karena apa? Mereka dijuluki generasi digital native. Digital native ini diungkapkan pertama kali oleh Prensky ya, Bapak dan Ibu, yaitu mereka yang lahir di lingkungan era digital. Sekeliling mereka udah kenal komputer, melek mata, udah di videoin ya, pada saat lahir. Sudah terbiasa dengan internet, seluler, video game apalagi ya. Jadi aktivitas yang dilakukan bergantung pada teknologi digital tersebut. Kitanya siapa? Kitanya adalah digital immigrant, yaitu generasi yang tumbuh dewasa tanpa benar-benar mengikuti perangkat canggih yang terus berkembang dewasa ini. Nah, kita nih harus belajar dulu nih mengoperasikan perlengkapan digital. Repot deh ya jadi guru, Mbak Tia, karena memastikan anak-anak belajar. Belum kita sendiri harus upskill lagi dengan teknologi yang ada. Kurikulum berubah ya, luar biasa, Masya Allah. Profesi yang sangat mulia, Bapak dan Ibu, tonggak jantung negeri ya kalau nggak salah, jantung negeri untuk bisa mencetak generasi unggul masa depan. Nah, dengan kelas poin Bapak dan Ibu semua jadi efisien karena Pak Abdurrahman itu pernah bilang sama saya juga, Mbak Tia, nggak ada lagi
anak pemalu ternyata di kelas ya, karena semua mau mengungkapkan opininya, dan juga ini saya dapat dari screenshot guru yang mengajar menanyakan apa yang belum paham nak, sudah paham atau belum. Bayangkan Bapak dan Ibu bisa mengetahui Nabila ternyata kalau ada kelas tambahan mau di bagian merasionalkan juga ya, oh dia butuh kelas rasional. Terus Saskia yang menunjukkan pangkat belum paham Ustazah. Wah, jadi tahu Saskia ini butuh pemahaman lebih. Nah, kita bisa menyelami ternyata anak-anak kita opininya segininya, dan kita bisa terus memantau ya, walaupun tidak 100% PTM atau dalam situasi PTM sekalipun ya. Nah, kita juga tanyakan ke para bapak dan ibu guru, anak-anak rasanya gimana sih menggunakan PowerPoint di kelas ya. Ini kata anak-anaknya, wah tahan dirinya mereka menanyakan kapan lagi Bu, sangat senang dan bikin deg-degan saat jawab pertanyaan. Menyenangkan, keren, wah menyenangkan, besok lagi ya katanya. Ternyata tanggapan anak-anak semangat ya, riuh senang diadakan, dikenalkan kelas point. Nah ini kata anak-anaknya, bapak gurunya gimana, ibu gurunya gimana kalau pakai kelas point di kelas, rasanya bagaimana? Itu menarik, menyenangkan, asyik, heboh, seru ya. Nah, ini yang kita harapkan mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang belajar hari ini ikut di sesi webinar Class Point, baik yang sudah mengetahui tentang Class Point dan yang belum mengetahui Class Point, memiliki kebahagiaan yang sama ya, karena Bapak dan Ibu harus bahagia dulu sebelum bisa sebelum mengajarkan anak-anak. Kalau kita dalam keadaan bahagia, pasti insya Allah hasilnya akan lebih baik lagi ya, anak-anaknya kita mengajar. Nah, sedikit tentang Class Point, Bapak dan Ibu, izinkan saya share sedikit materi tentang siapa Class Point, nanti akan dibawakan secara komprehensif oleh Pak Abdul Rahman. Kita ada tagline, membuat PowerPoint semakin powerful dengan pembelajaran yang interaktif. Nah, Class Point ini Bapak dan Ibu nggak kemana-mana, tidak pakai aplikasi apa-apa. Nah, hanya butuh download dan integrasi sekali saja, dia masuk terintegrasi langsung di dalam PowerPoint ya. Dan keunggulannya apa? Keunggulannya adalah bisa jadi interaktif di dua arah dengan peserta didik nih. Nah, Bapak dan Ibu guru, ini adalah rangkuman apa yang Class Point bisa bantu di pembelajaran kita sehari-hari. Satu, terhubung langsung di PowerPoint, lalu pembelajaran dua arah tanpa keluar dari PowerPoint ya. Siswa tidak perlu download apapun untuk bergabung ke kelas, dan asiknya lagi jawaban siswa tersimpan di perangkat guru. Nilai dapat di-download, dianalisa ya. Nah, secara singkatnya, Class Point mampu dengan satu klik tombol saja untuk mengubah slide PowerPoint biasa menjadi kuis interaktif. Nah, saat penampilan slide dan pertanyaan kuis dijalankan, siswa ini dapat merespon dengan perangkat mereka masing-masing ya, yang tadi kita lihat. Dan hasil dari tanggapan mereka bisa dikumpulkan, ditampilkan secara live. Dan bisa di-save. Seperti apa? Nah, ini hanya cuplikan kecil, semudah ini dengan slide yang kita sudah ada, menjadikan slide ini dipilih. Ya. Baik, wah saya baru ingat, terima kasih. Sudah seperti ini Bapak dan Ibu. Lalu ini ya, siswa tidak perlu mendownload apapun. Nah, nanti akan dicontohkan oleh Pak Abdul Rahman bagaimana cara untuk bergabung ya di Class Point ini. Nah, ini sudah ada 2 orang yang bergabung. Saya tahu dari mana, ada di atas. Tapi saya nggak kasih tahu sekarang biar. Tapi Bapak dan Ibu, kita ada beberapa jenis fitur unggulan. Ya, untuk fiturnya sendiri saat ini kita ada 5, ada multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, image upload, dan kita juga ada anotasi dan papan tulis digital. Semua ada di dalam PowerPoint, nggak kemana-mana ya. Dan downloadnya gratis di classpoint.itu. Ya. Class Point, guru tidak perlu belajar dan menggunakan perangkat terpisah. Semua fitur diakses langsung dari Microsoft PowerPoint ya, Bapak dan Ibu. Semua keajaiban terjadi di dalam PowerPoint dengan Class Point ya. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita mulai untuk bangun kelas masa depan bersama, karena memang anak-anak didik kita tidak bisa kita pisahkan dengan teknologi, dan di kedepannya mereka akan menghadapi
era industri 5.0. Nah, anak-anaknya sudah siap, gurunya harus lebih siap lagi ya. Mudah-mudahan Classpoint bisa menjembatani, memberikan variasi pembelajaran, warna pembelajaran baru di kelasnya Bapak dan Ibu ya. Dan selain dari itu kita bersenang-senang bersama Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk gabung di komunitas Facebook kita, komunitas Classpoint Indonesia, di mana kita bisa sharing tips dan trik. Nah, Bu Fitri udah sering sekali berbagi tips ya, luar biasa. Dan juga ada beberapa program-program yang kita suka adakan gitu ya. Nah, mungkin dari saya singkat saja Bu Fitri, karena dagingnya nih ada di Pak Amang nih ya, di Pak Abdurrahman. Jadi insya Allah kita selalu akan support untuk memajukan pendidikan di Indonesia, Bapak dan Ibu, dan mempersiapkan anak didik kita untuk menghadapi era industri yang lebih hebat lagi ya, lebih maju lagi. Jadi mudah-mudahan kita selalu terbuka atas adanya dinamika dan juga perubahan yang terjadi, Bapak dan Ibu yang luar biasa. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dalam mengajar, dan juga kesuksesan dan kemudahan, kelancaran ya di setiap urusannya. Baik, saya kembalikan ke Ibu Fitria. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas penjelasannya tentang Classpoint. Untuk berikutnya yaitu Bapak Abdul Rahman. Sebelumnya akan saya share screen dulu ya tentang akan saya perkenalkan dulu Bapak Abdul Rahman itu sebagai pemateri kita kali ini. Beliau adalah CCP Indonesia. Sebentar dulu saya screen dulu. Baiklah, Jadi segini terus jasa. kelihatan ya Bu? Maksudnya kan skenario. Ya, lihat Bu. Udah kemari gitu. Kurang besar. Baiklah, Bapak Abdul Rahman, beliau tempat tanggal lahirnya yaitu dari Bonlelebov, tanggal 11 Maret, kelahiran tahun 1975. Dia tinggal di Villa Danau Martano, Jalan Ebony Raya Blok C. Maaf, itu screen-nya tadi dia dijamkannya. Jalan Ebony Raya Blok C nomor 6 Tumasang, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Beliau terkenal dengan konten YouTube-nya yaitu Bapak Amang. Ya, pengalaman kerjanya guru matematika di SMK YPS Singkole. Skill dan abilitas beliau yaitu menjadi Microsoft Education Entertainment Master Trainer tahun 2020 sampai sekarang. Kemudian pandu digital lodek merah dimulai tahun 2021. Kemudian CCP Indonesia pada tahun 2021. Kemudian Certified Quiz Super Trainer 2021. Komunitasnya yaitu beliau berada di Sadar Igi, yaitu Sarasehan dalam Jaringan, Ikatan Guru Indonesia, kemudian tim Inti Learning Online Nusantara Lontara, kemudian organisasi yang beliau ikuti yaitu Ketua JSDI Luwu Timur tahun 2021 sampai periode tahun 2024. Kemudian Koordinator Regional Wilayah Luwu, Palopo Luwu Utama dan Luwu Timur, Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2021 sampai tahun 2026. Kemudian beliau juga Wakil Ketua MGMP Matematika SMP Luwu Timur
di tahun 2020 sampai tahun 2023. Dan juga beliau ada penerapan di digital di tahun 2021. Karena banyak sekali ya pengalaman beliau di dalam era digital ini untuk memajukan para guru-guru hebat di Nusantara. Untuk lebih jelasnya penjelasan tentang kelas poin, maka saya akan persilakan waktunya kepada Bapak Abdul Rahman SPD. Dipersilakan, yang biasa dipanggil Bapak Aman. Silakan Baik. Bapak. Baik, cek audio. Gimana audio Bu Fitri? Ya, sudah bisa terdengar dengan baik Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama patut kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini kita bertemu di room virtual ini ya. Kemudian salam dan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kami hormati Bapak Kepala Koordinator Wilayah Kecamatan Panji, Jawa Timur, Bapak Suwarno SPD, kemudian Ibu Country Manager Kelas Poin, Pak Tia, kemudian yang kami hormati Ibu Fitriah Nur Hasanah sebagai host pada hari ini, dan Bapak dan Ibu guru yang hadir di room ini, salam sejahtera pada Bapak dan Ibu. Alhamdulillah pada hari ini kami memiliki kesempatan untuk mensosialisasikan, untuk membahas berkaitan bagaimana memanfaatkan kelas poin dalam pembelajaran. Ya. Izinkan saya untuk share screen. Silakan Bapak. Ya, sudah nampak di layar. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, topik kita pada hari ini adalah pembelajaran interaktif dengan kelas poin. Mohon izin jika tidak kelihatan ininya ya, share screen-nya mohon diinformasikan Bu Fitri. Enggak, sudah kelihatan Bapak. Kelihatan, baik. Ya, pertama-tama ketika kita melakukan atau mendesain pembelajaran, tentunya kita selalu berpikir bagaimana supaya pembelajaran atau delivery konten yang kita akan sampaikan kepada siswa itu bisa diterima dengan baik oleh siswa. Salah satu yang menjadi masalah di pembelajaran online maupun di pembelajaran PTN adalah interaksi antara guru dan siswa dan guru itu ada kalanya tidak terjalin dengan baik. Nah, dengan kelas poin, insya Allah kita bisa menggunakan kelas poin ini untuk memaksimalkan interaksi, ya, untuk memaksimalkan interaksi antara guru dengan siswa. Namun sebelumnya Bapak dan Ibu silahkan bergabung ke kelas poin saya dengan cara silahkan buka browsernya, ya, silahkan buka browsernya, kemudian ketik classpoint.app dan masukkan kode, ya, masukkan kode ini 25036. Ini sudah tergabung Bapak dan Ibu 3 orang, atau kalau Bapak dan Ibu menggunakan HP bisa langsung scan barcode ini. Silakan scan barcode ini dan Bapak akan bergabung ke PowerPoint atau ke PPT yang sementara dipresentasikan oleh saya. Ya, partisipan yang bergabung ada Mbak Tia, kemudian Pak Hasdin dari Luhut Utara ini, kemudian Ibu Dia, Bapak atau Ibu Amos, kemudian Ibu Fitri, Ibu Rina, Ibu Melani, dan Ibu Istia. Jadi kita bisa melihat, ya, siswa atau peserta yang bergabung
di kelas poin kita agar bisa terjadi interaksi antara audiens dengan presenter. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi tampak di layar bahwa yang sudah bergabung itu ada 13 partisipan, kemudian kode kelasnya 25036. Ini bisa di close. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, jadi Bapak dan Ibu akan terlihat para partisipan yang bergabung. Biasanya saya meminta di saat siswa bergabung di kelas poin ini, maka saya pastikan mereka menuliskan nama lengkapnya sesuai dengan nama yang tertera di daftar hadir, ya, tidak menggunakan nama panggilan, karena ada kalanya nama panggilannya kita tidak hafal sehingga untuk rekap data itu kita agak kesulitan. Jadi diupayakan agar siswa yang bergabung itu menggunakan nama, ya, menggunakan nama yang sesuai dengan daftar hadir. Jadi ketika Bapak dan Ibu masuk, itu akan ada permintaan untuk memasukkan kelas kode atau kode kelas, kemudian memasukkan nama. Oke, sama halnya dengan kalau Bapak dan Ibu menggunakan HP. Oke, terima kasih sudah ada 18 orang yang bergabung. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, saya akan meminta Bapak dan Ibu menuliskan, ya, menuliskan apa hobinya, ya. Jadi apa hobi dari Bapak dan Ibu. Selain sebagai guru, tentunya Bapak dan Ibu punya hobi, punya kesukaan. Nah, pada saat ini saya akan meminta dengan menggunakan fitur word cloud atau awan kata. Ya, Bapak dan Ibu, ketika kita menggunakan word cloud, maka akan muncul respon dari Bapak dan Ibu ketika banyak yang bergabung ini akan membentuk awan kata, ya, akan membentuk awan kata. Di bagian bawah itu akan muncul berapa orang yang sudah merespon. Ini terlihat ada 10 orang yang sudah merespon dan waktu pengiriman ini sudah berjalan 32 detik. Di sebelah kanan dari close submission itu ada pelajaran interaktif yang sangat menyenangkan. Oke, nah, Bapak dan Ibu, jika dari jawaban-jawaban ini kita ingin berikan tanda hati misalnya, ini bisa dibuat seperti ini, ya, buat seperti ini, kuis interaktif. Oke, Ibu Fitri, aplikasi berbasis IT untuk membantu pembelajaran. Nah, misalnya ini kita berikan tanda atau icon ataupun ini, kita bisa Class point adalah suatu sarana untuk memberikan pendapat jawaban yang ada di PowerPoint. Oke, jadi seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa mendownloadnya, ya, bisa mendownloadnya. Nah, kalau ini di-download, katakanlah yang mana nih yang kita mau download. Misalnya ini, Pak Rudolf. Klik, maka dia akan masuk ke PowerPoint kita dalam bentuk quote, ya. Nah, kalau misalnya ini adalah hasil pekerjaan siswa, maka Bapak dan Ibu bisa langsung memberikan anotasi nih. Nanti akan masuk di berikutnya, ya. Nah, ini bisa kita membuat anotasi di sini, ya. Seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, ini berkaitan dengan pertanyaan saya tentang apa itu class point. Jadi, tadi sudah dijelaskan bahwa class point itu adalah add-in atau aplikasi yang ditanamkan ke PowerPoint, ya, agar PowerPoint itu lebih interaktif, ya. Kita close submission, kemudian sama halnya tadi Bapak dan Ibu, kita bisa menyisipkan hasil ini ke PowerPoint kita, tapi nanti bentuknya bentuk tabel dia, ya. Jadi di sel kolomnya itu ada nama dari peserta dan ada responsnya. Nah, kemudian kita bisa melihat mana yang sudah kita berikan tanda like, ya. Nah, ini diklik bagian sini, kalau sudah, nah inilah yang kita beri like di respon siswa. Nah, anggap seperti itu, kemudian kita save for review. Nah, oke, sudah save for review, maka
Nah, ini karena tadi saya download punya Pak Rudolf, ya, responnya Pak Rudolf, dan saya berikan anotasi, maka akan ada permintaan apakah anotasi ini mau disimpan apa tidak. Ya, kalau mau disimpan, klik tombol keep. Nah, dia akan masuk ke bawahnya ini, ya. Jadi awalnya tadi di sini kita berada di slide ini, kita download respon dari Pak Rudolf, akan masuk ke slide presentasi kita. Jadi datanya akan tersimpan, gitu. Kemudian Bapak dan Ibu, ketika tombol class point ini berwarna hijau seperti ini, maka itu berarti tombol ini memuat data atau memuat respons. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Ini pengantar ya, pengantar awal. Nah, sebenarnya kita akan membahas ini ya. Jadi ada whiteboard, kemudian polling singkat, pick a name, dan ini adalah fitur yang ini fitur dari interactive quiz ya. Jadi ini adalah fitur powerful untuk interactive quiznya. Ada sebanyak 5. Oke, Bapak dan Ibu, ketika kita sudah menginstal ClassPoint ya, ketika kita sudah menginstal ClassPoint dari classpoint.io, maka PowerPoint kita itu akan ditambahkan satu menu di bagian atas ya. Dan saat kita slideshow, Bapak dan Ibu, kita akan mendapati slideshow kita itu akan mendapatkan tambahan icon seperti ini. Jadi ada icon di kiri bawah, ini ada icon ClassPoint, di kanan atas ada kode kelas ya. Jadi ini akan memuat kode kelas. Kalau kita klik akan memuat kode kelas. Jadi contohnya saya klik ini, nah ini akan muncul kode kelas, kemudian Bapak dan Ibu yang sudah bergabung ke ClassPoint ini. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ada indeks ini untuk menampilkan ya, slideshow, bukan slideshow tapi slide-slide yang kita miliki. Kemudian berikutnya ini untuk tombol navigasi. Kemudian ada pointer lasernya, dan ini adalah pen ya, ada 5 pena yang diberikan, yang disiapkan oleh ClassPoint ya. Ada 5 pena, kemudian ada highlight ya untuk stabilo. Kemudian ini untuk menghapus anotasi kita ya. Jadi kalau kita melakukan anotasi di sini, kalau kita melakukan anotasi di bagian sini, maka kita dapat menulis seperti ini. Kemudian kalau kita mau menghapusnya, maka Bapak dan Ibu tinggal klik ini dan arahkan ke sini ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini masih aktif. Oh iya, kembali ke sini ya. Selanjutnya ada whiteboard. Nah, ini whiteboard Bapak dan Ibu adalah papan tulis digital. Ini sangat bermanfaat untuk melakukan anotasi ya. Untuk saya misalnya, untuk guru matematika ini sangat bermanfaat untuk menjelaskan. Kemudian ada fitur quick poll ya. Ini untuk polling singkat. Ya. Ada polling yes or no, kemudian ada 3 tingkatan ya. Yes, no, kemudian ada answer, dan seterusnya. Kemudian ada pick a name. Ini 3 yang coba kita bahas untuk tahapan awal ini. Kemudian ada leaderboard. Leaderboard ini pada saat kita membuat soal menggunakan fitur pilihan ganda dan dimasukkan ke mode competition, maka leaderboardnya akan muncul. Kemudian ini tombol atau icon ini digunakan untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbarnya. Jadi ini saat ini saya sementara menyembunyikannya. Kalau saya klik, nah ini akan muncul. Ini adalah fitur-fitur ketika kita sudah mengaktifkan ClassPoint saat slideshow. Kemudian Bapak dan Ibu, exit slideshow ya, di bagian kanan bawah itu exit slideshow. Nah, ini semua bisa ditampilkan saat 3 ini tercentang. Biasanya di kondisi default ini 3 tercentang ya. Seperti itu. Jadi saat Bapak dan Ibu sudah menginstal ClassPoint, maka icon atau fitur-fitur ini akan muncul saat slideshow. Oke, Bapak dan Ibu, kita masuk ke whiteboard ya. Untuk whiteboard ini papan tulis digital ya, Bapak dan Ibu. Saat slideshow itu kita bisa milih ini ya.
Nah, pilihannya yang standar itu ada 3. Nah, ini yang di bawah ini hanya saya tambahkan saja. Jadi, Bapak dan Ibu, ini, misalnya saya pilih papan tulis yang latar belakangnya hitam. Berarti nanti nulisnya bagus kalau warna kuning. Ya, misalnya ini, ya, webinar class point, ya. Jadi kita bisa menjelaskan, ya, kalau misalnya saya guru matematika, ya, coba faktorkan yang ini Anda sekalian, ya, di kelas misalnya. Nah, kemudian ini kita bisa menjelaskannya, ya. Lanjut saja penjelasannya bahwa X tambah 1 itu adalah, ini. Ya. Jadi seperti ini, X sama dengan minus 1. Ini salah satu contoh anotasi yang bisa kita lakukan di papan tulis digital. Latar belakangnya kita bisa rubah. Saat kita menghentikan, maka akan ada permintaan apakah mau disimpan anotasi ini. Kalau mau disimpan, tekan tombol keep. Nah, maka akan masuk ke sini. Ya, ini untuk menu whiteboard. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar supaya kita bisa mengcustomize papan warna atau whiteboardnya itu latar belakangnya seperti apa. Silahkan mengklik Ignore Class Point, ya, Ignore Class Point di bagian sini, bagian atas, ya, ini Ignore Class Point. Jadi saat Bapak dan Ibu berhasil mengunduh aplikasi dan menginstalnya, maka akan muncul satu menu nih, Ignore Class Point. Silahkan diklik. Nah, kemudian di menunya itu akan muncul user. User ini apabila kita belum sign in, maka akan minta sign in. Kemudian di bagian kanannya ada pengaturan anotasi. Nah, disinilah kita mengatur warna pennya, ya, warna-warna pen yang disediakan. Ini ada, ya, ada 5. Kemudian untuk whiteboardnya ini bisa diatur nih, Bapak dan Ibu bisa mengatur warna latar belakang dari papan tulis digital kita, ya. Jadi ini kalau misalnya ini mau diganti, tinggal klik, ya. Nah, pilihannya ada whiteboard, kemudian ada blackboard, kemudian ada rule paper. Jadi ini 3 yang standar, ya. Ini 3 yang standar. Kemudian kita bisa menggunakan sebuah gambar, use animates. Jadi kalau ada misalnya gambar bidang Cartesius yang mau ditambahkan, ya silakan. Atau bisa menggunakan use current slide, artinya yang aktif, ya. Jadi yang aktif. Misalnya kita mau ambil yang mana nih? Yang ini, ya. Mau dijadikan sebagai warna papan tulis, latar belakang papan tulis, maka use current slide. Nah, ini klik. Oh, yang aktif ini. Ya, yang aktif yang ini. Saya close dulu. Saya mau pakai yang misalnya yang ini. Nah, kemudian whiteboard. Kemudian klik ini. Use current slide. Ya, use current slide. Nah, ini akan masuk. Nah, tinggal ganti namanya apa? Background. Background, ya, baru enter. Nah, saat Bapak dan Ibu melakukan slideshow, ya, saat melakukan slideshow, ini Bapak dan Ibu mau menggunakan papan tulis dengan latar belakang tadi, tinggal klik ini. Nah, pilihannya sudah ada ini. Nah, ini tinggal kita melakukan anotasi, ya, seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Ini adalah menggunakan use and current slide. Oke, saya exit. Oke, itu untuk whiteboard. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu ada kemudian yang dinamakan dengan poll. Ah, ini poll. Berarti Bapak dan Ibu, misalnya nih, ini saya hapus dulu ya. Oops. Oke, saya tambahkan saja ya. Ini. Jadi misalnya saya ingin mendapatkan respon, ya. Misalnya. Apakah sudah, ini warna merah yang saya gunakan, kurang kentara ya.
Saya pakainya kuning kalau latar belakangnya hitam. Jadi misalnya, apakah Bapak Ibu sudah makan siang? Nah, ini pertanyaannya di siang hari ini. Oke. Nah, pilihannya kalau pollingnya, nah ini saya pilih true or false. Nah, jadi ya atau tidak nih. Jadi kita bisa ngambil pada saat slideshow itu ambil ini ya, quick poll, klik. Nah, kemudian bisa ngambil true or false, itu berarti ya atau tidak. Kalau ini ya atau tidak yakin. Biasanya ini digunakan untuk mengecek apakah siswa kita paham atau tidak dengan penjelasan yang kita berikan. Nah, misalnya true or false. Nah, Bapak dan Ibu boleh merespon. Dari 32 orang silakan merespon. Nah, ini akan terlihat ya dengan live ya. Yang sudah makan siang ini ada 6 orang, yang belum ada 1 ya. Gini. Jadi kalau misalnya ini digunakan untuk pemilihan ketua OSIS di sekolah kita dengan siswa maksimum 200, nah ini bisa dilakukan. Kalau misalnya ada 5 calon ketua OSIS ya, tinggal pilih tadi yang 5 level itu. Jadi ini seperti ini Bapak dan Ibu, dan ini bisa dilihat siapa sih yang sudah makan siang. Nah, ini Bapak Safri, Pak Hasdin, Ibu Melani ya, akan kelihatan siapa yang sudah sarapan, sudah makan siang dan siapa yang belum. Itu soalnya yang tentang tadi, yang persamaan linear. Bukan yang makan siang. Pertanyaannya di kode kelasnya di dalam kelasnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini akan live. Jadi kalau misalnya mau pemilihan ketua OSIS, ini bisa dimanfaatkan, ya, bisa dimanfaatkan, bisa dari rumah atau di sekolah. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih yang sudah merespon. Ada 17 orang, live statusnya ada 15 orang yang belum merespon, ya. Terima kasih. Nah, kita bisa close submission lagi, close submission, kemudian insert result as slide. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak menginsertnya, maka ini tidak akan tersimpan ke slide presentasi kita. Jadi kita simpan ya. Tapi ingat ya Bapak dan Ibu, jangan menyimpan semua ini ke file presentasi kita. Karena kalau disimpan semua itu menyebabkan file kita akan membengkak. File presentasi saya tadi ini hanya berisi 23 atau 26 tadi ya. Nah, ini menjadi 32. Akan bertambah ya, bertambah tadi mana ini ya. Ini ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah mana ini? Pertanyaannya siapa yang sudah makan siang? Ini ada 14 orang yang sudah dan 3 orang yang belum. Itu. Jadi itu untuk, jadi kita bisa melihat bahwa oke, saya kembali ke sini. Nah, ini whiteboard dan polling ya, ada polling singkat ini. Jadi ada disiapkan sampai 6 tingkat ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ada feedback 5 level ini yang mulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Yang ini. Itu untuk polling. Kemudian untuk pick a name. Nah, pick a name ini Bapak dan Ibu, ini bisa dimanfaatkan untuk berinteraksi langsung dengan siswa. Ya, berkaitan dengan topik yang kita ajarkan. Ini juga bisa digunakan untuk pengelompokan. Kita bisa menggunakannya ini untuk menunjuk secara acak. Ya. Saya reset dulu ya. Jadi ini yang pertama Mbak Tia, karena Mbak Tia tadi yang pertama bergabung. Saya reset. Ketika saya reset, maka orang pertama tadi itu akan berubah lagi. Bukan lagi Mbak Tia, tapi Ibu Rina Fitriani. Oke, bisa di-mute. Ya, jadi ini bisa digunakan untuk melakukan interaksi langsung dengan siswa. Ya, seperti itu. Ini pun bisa digunakan untuk ice breaking.
ya. Misalnya Bapak dan Ibu ingin melakukan ice breaking, maka ini dapat dilakukan dengan menunjuk, misalnya kita menunjuk ini adalah kelompok pertama, gitu. Jadi ini cocok digunakan untuk mengelompokkan dan memastikan bahwa siswa itu betul-betul berada di depan perangkatnya. Seperti itu. Ya, kita reset lagi. Nah, ini bisa kita langsung cek apakah betul siswa kita itu hadir atau tidak di depan perangkatnya. Coba ini. Assalamualaikum Bang Acai, bisa diaktifkan? Nah, seperti ini ya. Jadi ketika siswa kita mengajak berinteraksi, kemudian tidak merespon, maka kita bisa tahu, oh berarti kemungkinan siswa kita itu sementara melakukan aktivitas lain, atau mungkin ada hal lain. Ya. Kemudian berikutnya, Ibu Aida Hami, Assalamualaikum, selamat siang. Ya, belum ada respon ya. Ya, selamat siang Ibu Dwiwati. Selamat siang, Pak. Nah, ini sudah ada respon, kemudian kita bisa bertanya melanjutkan pembahasan. Apakah Pak Ibu sudah menginstal ClassPoint, Ibu? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Jadi interaksi antara kita dengan siswa itu bisa kita pastikan. Kemudian ini menyebabkan siswa kita itu enggan untuk meninggalkan tempat. Kenapa enggan meninggalkan tempat? Karena jangan sampai namanya yang kita sebut. Ya, seperti ini tadi kan kita tidak mendapatkan respon dari Bang Acai dan Ibu Aida Hami. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini bisa digunakan untuk berbagai aktivitas untuk melakukan interaksi dengan siswa. Apakah siswa dengan siswa atau siswa dengan guru. Oke, terima kasih Ibu Dwi sudah merespon balik. Sama-sama, Pak. Iya, Terima kasih kembali. Iya, terima kasih. Kemudian kita lanjut ya. Jadi ada 3 fitur yang powerful di saat kita melakukan slideshow. Yang pertama itu ada whiteboard. Ini memungkinkan kita untuk menjelaskan topik dengan lebih mendalam lagi. Kemudian ini ada fitur polling untuk mendapatkan respon cepat. Kemudian ini untuk bisa melakukan interaksi 2 arah dengan siswa. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu sudah menginstal ClassPoint, maka di ClassPoint-nya itu akan muncul satu menu, ya, akan muncul satu menu di bagian atas ya, di bagian atas ini ada Ignore dan ada 5 fitur interaktif quiz yang powerful. Yang pertama yaitu multiple choice, ya. Multiple choice, kemudian ada word cloud, awan kata, ini pilihan ganda. Pilihan gandanya ini juga bisa nanti dibedakan, ada yang pilihan ganda biasa, datanya tidak tersimpan, atau kita tidak bisa memberikan penilaian langsung. Kemudian ada awan kata, tadi sudah dicontohkan, kemudian short answer, tadi juga sudah dicontohkan, kemudian slide drawing. Slide drawing ini memungkinkan siswa atau peserta untuk melakukan anotasi, coret-coret di lembar atau di slide yang kita miliki. Kemudian image upload. Image upload ini digunakan untuk mengunggah, ya, mengunggah file, mengunggah picture. Jadi ini adalah fitur dari ClassPoint ya, fitur dari ClassPoint yang powerful untuk melakukan pembelajaran interaktif. Jadi ada 5. Nah, kemudian bagaimana caranya kelima fitur ini digunakan? Yang pertama Bapak dan Ibu adalah bahwa Bapak Ibu mendesain PowerPoint seperti biasa, ya. PowerPoint seperti biasa, sederhana, kemudian tinggal tambahkan tombol interaktifnya tadi. Tinggal tambahkan tombol ini. Apakah mau pilih multiple choice, atau word cloud, atau short answer, atau slide drawing, atau image upload. Tinggal pilih yang 5 ini, kemudian lakukan slideshow seperti ini. Lakukan slideshow seperti ini, kemudian tombol responnya, tombol interaktif quiznya itu diaktifkan. Nah, nanti akan bisa direview. Jadi 4 langkah penting ini yang dilakukan. Jadi berasal dari slide PowerPoint yang sederhana. Oke, Bapak dan Ibu, untuk multiple choice itu bisa menggunakan 5 hal.
Yang pertama, jawaban ya, jawaban tunggal. Jadi jawabannya tunggal. Pilihan ganda dengan jawaban tunggal. Kemudian ada jawaban yang lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Kemudian ada yang true or false, seperti yang kita praktekkan tadi di polling. Kemudian ada ini, biasa digunakan oleh teman-teman di komunitas Class Point Pro itu untuk mengecek kehadiran di awal. Ya, jadi dimunculkan atau ditampilkan pertama, seperti pada saat siswa kita masuk kelas, itu cek log dulu. Kemudian ada exit poll, ya. Ini untuk multiple choice. Nanti dipraktekkan caranya, ya. Kemudian word cloud. Untuk awan kata itu bisa digunakan untuk merangking atau mengurutkan, ya, merangking mana respon, ya, mana respon dari pertanyaan kita yang paling banyak. Kemudian bisa menemukan sinonim atau antonim kata, ya. Kemudian bisa digunakan untuk memberikan summary atau kesimpulan, bisa juga digunakan sebagai ice breaking, kemudian bisa digunakan sebagai brainstorming online, ya. Kita bertanya atau mencoba bocor audionya. Ya, brainstorming online, ya. Kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu, untuk short answer yang memuat 1.500 karakter, ini bisa digunakan untuk pertanyaan open-ended. Atau bisa digunakan untuk mengisi bagian kosong, ya, fill in the blank, atau mendefinisikan sebuah kata, ataupun konsep. Misalnya kita tanyakan, apa itu pandemi? Nah, atau coba dijelaskan apa itu pandemi, ya. Kemudian memberikan sebuah contoh, kemudian mengirimkan bilangan, ya, submit the number. Itu untuk short answer. Di short answer ini juga sekarang itu memungkinkan meminta anak untuk membuat karangan singkat atau mendeskripsikan sesuatu, ya, yang memuat paling banyak 1.500 karakter. Selanjutnya fitur slide drawing. Nah, slide drawing ini bisa digunakan menggambar grafik, ya, kemudian melakukan anotasi di sebuah slide, di sebuah gambar. Jadi misalnya Bapak dan Ibu mengirimkan sebuah gambar yang harus dilengkapi atau mengirimkan sebuah gambar yang harus diwarnai. Nah, kemudian bisa juga digunakan untuk brainstorming dalam bentuk gambar. Gitu. Kalau yang tadi yang di short answer itu brainstormingnya berupa kata-kata. Nah, di sini juga kita bisa melakukan brainstorming menggunakan grafik. Kemudian bisa digunakan untuk mengoreksi mungkin ada kesalahan dari pekerjaan siswa kita. Kemudian ya, ini bisa digunakan sebagai papan tulis digital. Itu slide drawing. Selanjutnya fitur yang kelima itu adalah image upload. Ya, image upload ini digunakan untuk mengunggah, ya, mengunggah file gambar. Bisa digunakan untuk mengunggah foto lembar kerja. Kemudian mengunggah hasil dari aplikasi papan digital, misalnya dari whiteboard, Microsoft Whiteboard. Nah, itu bisa jadi tinggal di screenshot, disimpan, kemudian dikirim ke ClassPoint. Nah, sama halnya dengan yang tadi, ini bisa digunakan sebagai online brainstorming, kemudian bisa digunakan sebagai slide annotation, dan bisa digunakan untuk ngambil foto. Jadi Bapak dan Ibu, kalau menggunakan HP, berarti bisa langsung mengambil foto. Kalau menggunakan laptop, berarti pastikan bahwa foto ataupun gambar yang akan kita kirimkan itu sudah tersimpan di laptop atau di PC. Seperti itu. Jadi itu gambaran singkat berkaitan dengan 5 fitur yang memungkinkan digunakan di ClassPoint. Nah, sekarang kita coba mempraktekkannya. Bapak dan Ibu, saya stop sharing dulu, ya. Nah, Bapak dan Ibu, ya, nanti saya tanyakan nih. Jadi kita membuat pertanyaan sama seperti biasa, ya. Jadi diketikkan seperti ini saja biasa. Nah, kemudian pilihannya, ya. Jadi misalnya pertanyaannya ini, huruf keempat dari alfabet adalah, nah, pilihannya kita ambil D, F, A, B, dan seterusnya. Ini sudah selesai kita buat soalnya. Lanjut, setelah langkah pertama ini,
kita masuk ke, ini kan bentuknya pilihan ganda, berarti ambil multiple choice, ya, ambil multiple choice, diklik multiple choice, online one question, oh sorry, oh ya, saya hapus dulu ya, hapus dulu, ini saya mau menambahkan atau saya mau mengubah slide ini menjadi interaktif yang dapat digunakan oleh siswa untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, caranya karena dia pilihan ganda, maka multiple choice, kemudian ini boleh diletakkan di mana saja di area slide ini, boleh diperbesar, boleh diperkecil ya. Boleh. Kemudian ini pilihannya kan ada 4. Pilihannya ada 4 berarti pilih di sini nih. Ini pilihannya 2, 3, 4, 5, 6, maksimal 6 ya. Nah, karena pilihannya ada 4, maka pilih 4. Kemudian kuncinya yang mana nih? Ayo, kuncinya yang mana? Nah, ini kalau mau dibuat ya, klik ini. Mana pilihan kunci jawabannya? Kira-kira yang mana ya? Saya pilih ini ya. Nah, sekarang kita sudah mengatur ya. Kita sudah mengatur, ada 4 pilihan, ada kuncinya, kemudian ada play option. Play options ini untuk mengatur saat slideshow slide ini, maka apakah langsung jalan atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah mau di-minimize. Nah, kemudian ada pembatasan waktu, ini klik. Close submission, kalau mau dibatasi waktunya, misalnya saya batasi 1 menit saja. Gitu. Nah, sekarang saya tidak centang yang 2 ini, saya mau Bapak dan Ibu merespon, ya. Silakan direspon Bapak dan Ibu. Oke. Nah, kita tunggu tombolnya. Nah, untuk supaya bisa diakses oleh Bapak dan Ibu, maka ini harus saya klik. Ya, ini harus saya klik. Tombol ini harus saya klik. Diklik. Nah, setelah diklik nanti akan muncul. Nah, ini sudah muncul pilihan. Nah, jadi ini akan terlihat, ya, akan terlihat mana yang memilih A, ada 5 orang, yang memilih B belum ada, yang memilih C ada 4, yang memilih D ada 1. Ya, jadi ini akan kelihatan seperti ini, Bapak dan Ibu. Live statusnya seperti tadi kita bisa lihat ya. Ini sudah 14 orang yang mengirimkan, ada 21 yang belum mengirimkan ya. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat, ya, bisa melihat ini waktunya, ya, lihat Bapak dan Ibu waktunya akan dihitung mundur nih, hitung mundur. Kalau misalnya kita ingin tambahkan waktunya maka bisa, tapi dia ditambahkan per 15 detik sebelum waktu berakhir. Kalau sudah waktu berakhir maka ini otomatis close, karena tadi kita batasi hanya 1 menit, ya, Bapak dan Ibu. Ini sudah masuk, nah, sudah 6 detik, tinggal 4 detik. Nah, sudah selesai. Jadi otomatis tertutup. Jadi otomatis tertutup, Bapak dan Ibu tidak bisa lagi memberikan respon. Nah, sekarang setelah ada respon begini, maka show correct answer. Klik. Ternyata C. Nah, ada 4 orang yang menjawab C. Ibu Dwi, Ibu Melani, Pak Rudolf, dan Pak Amos. Ya, ada 3 orang. Nah, jadi ini bisa di-save for review ya. Saya tidak usah insert, save saja. Kenapa kira-kira jawabannya C? Ada yang punya pendapat, Bapak Ibu? Apa jawabannya, Pak? Jadi Karena huruf keempat dari alfabet. Iya, betul Ibu. Jadi huruf keempat dari alfabet, ALPA ya, A ya. Oke, seperti itu ya. Jadi sambil menguji konsentrasi di siang hari ini Bapak dan Ibu ya. Oke, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ini untuk jenis pilihan ganda, yang mana tidak otomatis terekap nilainya. Nah, tapi responnya kita bisa tetap lihat ya. Respon dari Bapak dan Ibu bisa tetap dilihat ini. Ada di sini ya. Jadi yang menjawab A itu ada 13 orang, kemudian yang menjawab C itu ada 4 orang, kemudian yang menjawab D ada 1 orang. Gitu ya. Seperti itu, datanya sudah tersimpan. Nah, saya exit slideshow dulu. Kemudian, jenis pilihan ganda yang kedua.
jenis pilihan ganda yang kedua adalah oh, ini saya simpan di bawah. Kita ke pilihan ganda dulu ya. Pilihan ganda yang kedua. Ini. Nah, kalau Bapak dan Ibu melihat, ini ada berbeda ikonnya yang tadi ya. Berbeda ikonnya dengan yang ini. Ini hanya seperti ini. Ya. Tapi nanti kalau yang mode competition itu akan terlihat ini. Warna kuning di sini, ada leaderboard. Nah, sekarang saya akan meminta Bapak dan Ibu untuk menjawab. Ini ada 1, 2, 3, 4 yang bentuknya adalah pilihan ganda dengan mode competition. Saya beri waktu per soal ini 1 menit ya Bapak dan Ibu. Silakan diakses ya. Oke, ini benua biru adalah sebutan untuk benua apa ya? Saya klik multiple choice. Ya, silakan dijawab, waktunya cukup 30 detik saja ya. Ya, silakan 30 detik saja. Silakan Bapak dan Ibu. Benua biru itu sebutan untuk benua apa ya? Sebutan untuk benua apa? Kita close di detik ke 30. Ini sudah ada 18 orang. Oke, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya close ya. Ya. Kemudian leaderboardnya kita bisa lihat ya. Leaderboardnya kita bisa lihat atau kita bisa dulu lihat yang mana jawaban yang tepat. Nah, ternyata C ya, ternyata C. Jadi sebutan benua biru itu adalah benua Eropa. Leaderboardnya kita bisa lihat. Ya, leaderboardnya kita bisa lihat siapa yang menjawab pertama nih. Dan benar ya. Pak Amos, kemudian Pak Tam, kemudian Ibu Dwi, Ibu Surahmi dan Ibu Melani serta Ibu Ratna Veronitawati ya, ada 6 yang di teratas ya. 6 yang teratas. Oke, kita lanjut yang berikutnya, soal kedua Bapak dan Ibu. Oh iya, kau tuh nyabi happy mau di sekolahan mun Arya. Mungkin bisa di-mute dulu. Oke, saya mute dulu. Oke. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, ini bunga nasional, silakan dijawab 30 detik ya. 30 detik Bapak dan Ibu. Ya, 30 detik. Ya. 30 detik. 20 orang. Oke. Nah, kita lihat lagi. Jawaban yang benar itu adalah D. Bunga melati. Ya, siapa yang pertama menjawab? Ibu Melani, Pak Amos, Ibu Duyati, Pak Slamet, Ibu Endang dan Pak Tam, ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya Bapak dan Ibu, yang ketiga. Nah, silakan. Rudi Hartono memenangi kejuaraan All England itu sebanyak berapa kali? Oke. 30 detik ya. Oke. Jadi interaktif, kita lihat ini ada yang jawab D, C, B, A. Jadi ada yang jawab 8, 9, 10 dan 11 ya. Ya, 8, 9, 10 dan 11. Ya, mari Bapak dan Ibu. Sudah 22. Di detik ke-30 saya close. Oke. Terima kasih yang sudah merespon. Berapa kali Kak Rudi Hartono? 8 kali ya. 8 kali. Pak Amos tepat ya. Oke, itu kemudian leaderboardnya kita bisa lihat. Wah, Pak Amos. Ya. Wah. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Dan ini bisa kita insert a slide ya. Jadi peringkat-peringkat ini, leaderboard ini kita bisa masukkan ke slide presentasi kita. Baru setelah itu di close. Ya.
soal berikutnya, Bapak dan Ibu. Nah, ini soal berikutnya. Nah, kalau ini soalnya gampang kayaknya ya, Bapak dan Ibu. Pasti pada tahu nih. 30 detik. Ya, sudah 17 detik. Oke, ada satu orang. Jawabannya adalah Pangeran Diponegoro, ya. Leaderboardnya siapa yang pertama nih? Pak Amos. Wah, Pak Amos kayaknya ini ya. Nah, Bapak dan Ibu, nah ini saya mau exit slide. So, kayaknya soal berikutnya sudah berbeda ya. Oke, sudah berbeda. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita ingin menampilkan, ini kan ada soal sebanyak 4 yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu sebagai soal mode competition, ya, mode competition. Di mana kita bisa lihat hasilnya itu. Nah, di bagian atas di menu class point itu ada ini, ada leaderboard, ya, ada leaderboard. Jadi Bapak dan Ibu tinggal klik leaderboard, akan muncul nih. Ya, siapa yang berada di peringkat pertama? Pak Amos, kemudian Ibu Melani, Ibu Yulia, Pak Tam, kemudian Ibu Siti Khadijah dan Ibu Endang Sri Wahyuni. Ya, ini bisa ditampilkan tabelnya. Ya, ini sementara. Nah, lihat Bapak dan Ibu, ya, lihat Bapak dan Ibu, ada 4 pertanyaan ya, ada 4 pertanyaan dan ini adalah responsnya. Mulai dari Pak Amos sampai Pak Tri Gusema Putra. Jadi ini diurutkan berdasarkan kecepatan, berdasarkan benar dan cepatnya ya, benar dan cepatnya. Kita lihat ini masing-masing satu ya. Jadi ini kemudian bisa kita ekspor untuk bisa dibaca di Excel. Jadi tinggal ekspor as CSV. Diekspor, kemudian saya masukkan di dokumen ya. Oh ya, dokumen leaderboard. Kemudian kita masuk di dokumen leaderboard ya. Dokumen. Nah, ini hasilnya. Jadi sudah bisa dibaca di Excel. Sudah. Buka di Excel. Nah, ini. Jadi terbaca analisis. Mohon kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk memut dulu audionya. Oke, jadi ini sudah bisa kita lihat respon dari Bapak dan Ibu ya. Respon Bapak dan Ibu ini bisa terlihat pertanyaan pertama jawabannya C, kuncinya C ya. Ya. Gitu. Jadi ini bisa digunakan sebagai analisis butir Bapak dan Ibu ya. Proses analisisnya tinggal dilanjutkan saja. Jadi dari 4 pertanyaan tadi Bapak dan Ibu itu dengan menggunakan mode competition itu kita bisa mendapatkan respon otomatis, jawaban otomatis dari siswa itu terekap ya. Oke. Jadi ini ada 4 tadi. Nah, bagaimana caranya kita membuatnya tadi ini sehingga kemudian menjadi mode competition? Nah, jadi caranya Bapak dan Ibu, setelah kita membuat pertanyaan seperti ini, maka masuk di multiple choice. Masuk di multiple choice. Di multiple choice itu akan ada mode competition. Jadi centang mode kompetisi, setelah itu pilih kunci jawabannya. Ya, karena ini ada 4, berarti jangan lupa 4 di sini ya. Jumlah pilihannya ada 4, kunci jawabannya C, kemudian mode competition. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, baru setelah itu tinggal slideshow. Oke. Kemudian ada satu lagi di play option-nya itu adalah start question with slide. Ini digunakan apabila kita mau langsung jalan. Kalau tadi kan ketika saya slideshow harus mengklik ini dulu. Nah, sekarang saya mau contohkan bagaimana kalau langsung jalan. Misalnya ini, saya menggunakan short answer.
Nah, Bapak dan Ibu, ini ada pertanyaan nih. Jika diucapkan sekali maka ia jauh. Jika diucapkan 2 kali maka dekat. Apakah itu? Nah, ini saya mau langsung di sini. Saya klik centang yang start question with slide. Nah, oke. Sekarang Bapak dan Ibu silahkan memikirkan dulu nih. Nah, saya berikan waktu 1 menit sebentar untuk menjawabnya ya. Saya slideshow lagi. Nah, ini akan langsung jalan. Saya tidak mengklik lagi tombol ini, langsung jalan. Ya, silahkan dijawab Bapak dan Ibu kira-kira. Saya close dulu ini supaya tidak kelihatan jawabannya. Menurut Bapak dan Ibu, jika diucapkan sekali maka ia jauh, jika diucapkan 2 kali maka dekat. Nah, ini sudah ada 2 orang yang merespon, sudah ada 3 orang. Ya. Ayo Bapak dan Ibu, siapakah yang pertama yang menjawab? Ibu Rina, kemudian Ibu Dia, Ibu Dwiwati, Ibu Ratna, Pak Amos, Pak Heru, dan Pak Tam. Oke, Bapak Tri Gusema Putra. Ya, kira-kira apa ya? Ya, ada 10 orang. Kita close di 1 menit ya, di detik ke-60 Bapak dan Ibu. Saya lupa. Ya, di detik ke-60 saya akan close. Sudah ada 11 orang yang merespon. Oke. 5, 5, 5, 6, 5, 7. Oke, saya stop. Ini, ya. Wah, semua pada sepakat nih. Langit-langit, ya, langit-langit. Kalau diucapkan sekali, jauh. Tapi kalau 2 kali jadi dekat, ya, langit-langit, dekat sekali. Ibu Ratna, cinta. Wah, kalau cinta, cinta-cinta. Gimana? Ini Pak Tam, langit. Kemudian lanjut Ibu Bisurahmi. Kemudian Ibu Siti Khalifah, gaung. Gimana? Langit-langit, langit. Wah, ini pada langit ya. Hus. Ibu Fitri, oke. Teriak. Jauh, teriak. Oke, langit. Jadi sebenarnya jawabannya langit ya, Bapak dan Ibu ya. Kalau langit itu jauh, langit-langit dekat sekali, ya. Save for review. Ya. Jadi ini untuk short answer. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi fitur yang saya perkenalkan tadi itu adalah fitur di mana ketika kita melakukan slideshow itu langsung jalan, tidak harus mengklik lagi tombol ini. Oke. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini. Tulis 1 kata ketika melihat gambar ini. Nah, saya sudah atur sebagai word cloud dan Bapak dan Ibu, kita bisa mengaturnya membatasi submission-nya. Artinya kita mau bahwa respons itu betul-betul berasal dari 1 orang siswa atau dari 1 orang peserta. Maka ini harus dibatasi di sini. Jadi kalau mau mengirimkan sebanyak 5 kali boleh nih. Jadi dibatasi hanya sampai 5 kali. Kita mau 1 kali saja, nah, klik ini. Ya, jadi ketika melihat gambar-gambar ini, Bapak dan Ibu, apa yang terpikir gitu? Nah, ini, jadi cukup 1 kali kita minta. Kalau ini tidak diatur, ini, maka itu bebas ngirimnya. Setiap orang bisa memberikan respon lebih dari 1 kali. Tapi kalau kita batasi, maka cukup 1 kali, responden akan mengirimkan responnya. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Kira-kira apa yang terpikir ketika melihat gambar-gambar itu? Ada klik, ada komputer, ya, mouse, apa lagi yang terpikirkan? Operator sekolah, kelas point dong, komputer, perangkat komputer, ya. Ada 41 orang yang bergabung di kelas point, sudah ada 21 orang yang mengirimkan responnya. Ada visi, ada teknologi digital, ya. Jadi inilah salah satu bentuk brainstorming yang bisa kita berikan ke siswa kita. Jadi kita menampilkan gambar ataupun kita menampilkan deskripsi tertentu tentang suatu kondisi. Nah, kita bisa menggali
anak-anak kita itu berpikirnya apa ya ketika kita mengirimkan gambar-gambar yang berkaitan dengan kondisi sosial di masyarakat. Nah, kira-kira anak-anak kita itu mikirnya tentang apa ya? Nah, ini seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih, sudah ada 25, sudah 1 menit, saya close ya. Jadi yang top ini adalah komputer, kemudian perangkat komputer, kemudian teknologi digital, teknologi ya, seperti itu. Oke, jadi ini bisa digunakan untuk brainstorming secara online ya, untuk pembelajaran kita di kelas. Selanjutnya Bapak dan Ibu, ini untuk word cloud. Setelah itu Bapak dan Ibu, kita juga dapat, oh ini short answer, kita bisa menggunakan ini juga untuk short answer seperti tadi ya. Misalnya saya minta atau kita minta kepada siswa kita untuk memberikan quote-quote yang berkaitan dengan pendidikan atau berkaitan dengan motivasi. Nah, ini saya tampilkan di quote-nya Bapak Nelson Mandela ya, tokoh Afrika. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nah, silahkan Bapak dan Ibu memikirkan quote apa yang berkaitan dengan class point ya. Quote apa kira-kira yang berkaitan dengan class point yang bisa Bapak dan Ibu berikan. Oke, saya mau start question, kemudian saya slideshow. Saya berikan waktu 1,5 menit ya, memikirkan kira-kira apa quote yang Bapak dan Ibu bisa buat yang berkaitan dengan class point. Ya, mari Bapak dan Ibu buat quote. Dari Ibu Dia Interaktif. Dari Pak Tam, pembelajaran lebih hidup dengan class point. Education is weapon, Pak Rudolf. Efektif, Pak Surahmin. Sosok penentang diskriminasi di Afrika, Pak Jamaluddin. Oke. Dwiwati. Jadi yang kita buat quote-nya ini yang berkaitan dengan class point ya. Education is weapon. Okay. Class point is an interesting feature. Oke, menarik. Dengan class point dapat mencerdaskan dan memudahkan pembelajaran yang inovatif. Ya, anak-anak tambah tenang, tambah senang, belajar sesuai dengan perkembangan zaman now ya. Class point pastinya. Oke. Pembelajaran yang menyenangkan, class point untuk pendidikan yang lebih profesional dan efektif, pendidikan di dunia yang menarik, ya Bapak dan Ibu. Ya. Oke, 10 detik lagi. Jangan berhenti untuk belajar, mari tingkatkan value dengan class point. Ibu Melani, pembelajaran yang menyenangkan. Oke, saya close ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa memberikan hal seperti ini. Jika katakanlah ya Bapak dan Ibu guru bahasa Indonesia, maka itu bisa digunakan, dimanfaatkan untuk membuat pantun, membuat puisi, ya puisi sederhana ya. Oke, itu berkaitan dengan fitur short answer. Masih banyak lagi kreasi-kreasi yang saya yakin Bapak dan Ibu sudah lakukan ya di pembelajaran. Berikutnya, nah ini menggunakan slide drawing ya, slide drawing yang ini. Jadi ini memungkinkan siswa untuk melakukan anotasi pada lembaran slide kita. Ya, ini dicontohkan saja Bapak dan Ibu, silakan memberikan anotasi ya, berikan anotasi. Tapi ada open slide dulu ya, klik open slide dan akan muncul di perangkat Bapak dan Ibu ya cara atau memberikan anotasi ya. Jadi 9 ini pohon faktor ya Bapak dan Ibu. 9 itu berapa kali berapa? Pohon faktor prima ini biasanya. 20 ini berapa kali berapa? Setelah itu berapa kali berapa ya. Ini untuk pohon faktor di pelajaran berhitung di SD ya. Silakan Bapak dan Ibu, apakah sudah ada? Oh ya, sudah ada ini yang melakukan anotasi, Pak Tam.
Dugaan saya ini Pak Tam, ini adalah Pak Tamsir ya. 335422. Apakah betul Pak Tamsir? Siap, Pak. Siap, oke. Berarti tebakan saya berhasil. Berikutnya Bapak dan Ibu, ini 3321025 ya, Pak Amos. Kemudian Ibu Yulia. Namun ada memang satu kendala ini kalau misalnya kalau anak-anak kan jari tangannya masih kecil ya, masih bisa lah. Kalau kita menggunakan HP ini, wah tersiksa nih. Oke, ini hampir ya benar semua nih kayaknya nih. 1 kali 9. Nah, kalau di pohon faktor itu biasanya kita menggunakan bilangan prima ya, tapi karena kita tidak memperkenalkan konsepnya, cukup memberikan ini, maka ini sudah tepat nih. Oke. Ya, seperti ini ya Bapak dan Ibu, kita bisa lakukan di kelas point. Dan ini bisa online kita berikan ke siswa. Sama seperti di awal tadi, kalau misalnya ini kita ingin download, maka boleh di-download. Kemudian diberikan anotasi. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu, klik di bagian luarnya untuk kembali lagi. Nah, ini sudah ada 20 orang yang merespon. Ya, sama kemudian bisa di close submission. Yang menurut kita yang sudah diberikan tanda hati tadi, ini bisa ditampilkan. Oke. Nah, kalau Bapak dan Ibu ini menginsertnya ke slide presentasi, kalau misalnya ada katakanlah 30 siswa, maka slide presentasi kita itu menjadi bertambah 30 slide. Jadi diperhatikan juga ketika kita ingin menginsert ini semua ke slide presentasi kita, karena jangan sampai membebani performa komputer kita yang kita sedang gunakan. Ya, seperti itu untuk slide drawing. Berikutnya Bapak dan Ibu, kita lihat dulu ini. Nah, ini untuk yang di SD. Untuk yang di SD, es krim prima, es krim bilangan prima. Nah, berilah warna kesukaanmu pada es krim yang bilangan prima. Iya, kita lihat nih. Ada. Silakan diberi warna. Ingat open slide dulu ya. Setelah ini saya akan meminta Bapak dan Ibu mengunggah. Setelah ini Bapak dan Ibu saya akan meminta mengunggah file gambar daerah wisata di sekitar Bapak dan Ibu ya. Ini saya beri waktu 1 menit saja ya. Sudah ada 4 orang yang mengirimkan ya. Jadi mana yang prima nih? Kita lihat, cek dulu yang pertama. Ada sudah 14 orang. Nah, sayang sekali ditutupi. Yang mana prima nih? Ya, Ibu Yulia tepat ya. Nah, 15 bukan bilangan prima, Pak Surahmin. Ya, ini yang tepat. 57, 12, 23. Ya, seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Ibu Fitri. Ya. Ini hanya satu saja ya, yang prima. Oke. Nah, ini oke, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ini bisa dimanfaatkan menjodohkan siswa di SD, itu bisa dilakukan untuk menjodohkan, di SMP juga malah bisa ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini adalah fitur terakhir dan ini biasa saya gunakan. Misalnya saya minta anak-anak menyelesaikan suatu sistem persamaan linear 2 variabel, dia kerjakan dulu di bukunya, baru setelah itu dia kirimkan hasilnya melalui kelas point dengan menggunakan fitur image upload ya. Jadi Bapak dan Ibu silahkan cari gambar yang berkaitan dengan tempat wisata di daerah Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada, silahkan upload gambar yang ada di komputer Bapak dan Ibu ya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk memastikan bahwa anak-anak kita berada di depan perangkatnya dengan melakukan selfie ya, dengan melakukan selfie.
untuk dan mengirimkan ke kita melalui ClassPoint. Kemudian kalau dia image upload, kalau fitur image upload ini memang menggunakan waktu yang agak lama dibandingkan dengan fitur yang lain. Pak Tamsir ini daerah wisata di dekatnya Pak Tamsir nih. Oke, sudah ada Pak Tamsir. Ayo, silakan Bapak dan Ibu mengirimkan gambar. Ya, gambar apa saja yang ada di komputer Bapak dan Ibu. Silakan. Ibu Siti Khadijah. Ini di Borobudur kah? Wah, bukan. Ya, ini Pak Rudolf. Cantik ya. Ibu Rina. Ini Ibu Aida. Oh, kembali Pak Sahrul mengirimkan foto yang sama. Ya, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, andai kata ini adalah jawaban siswa yang perlu kita review, maka Bapak dan Ibu bisa download seperti ini, maka dia akan muncul ke belakang ya, dan berikan anotasi ya. Jadi berikan anotasi. Ini bisa anotasinya kita berikan ya, great, excellent misalnya ya. Atau kita bisa indah sekali. Ya, jadi ini nanti akan masuk ke slide presentasi kita, Bapak dan Ibu. Di pinggir pantai, ya. Dari Ibu Meilani. Ibu Fitria. Oke. Ini Ibu Siti Khalifah. Sedang Ibu Dia. Oke. Dari Pak Jamaluddin. Ya, seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Oh, ini sekolahnya Pak Hasdin di Luwu Utara. Oke, seperti itu ya Bapak dan Ibu berkaitan dengan fitur terakhir kita, ya fitur terakhir kita di ClassPoint, yaitu image upload. Close submission. Terima kasih yang sudah merespon Bapak dan Ibu. Nah, ini langsung masuk ke slide presentasi kita. Jadi seperti itu. Fitur-fitur yang terdapat pada ClassPoint yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran, ya. Seperti itu. Saya kembalikan dulu ke Ibu Fitri atau langsung ke refleksi dulu ya Bapak dan Ibu. Silakan memberikan tanggapan ya. Silakan memberikan tanggapan. Sebentar, saya belum berikan jadi caranya sekali lagi karena saya menginginkan word cloud. Silakan Bapak dan Ibu mengirimkan tanggapannya. Bagaimana pendapatnya tentang kegiatan kita di siang hari ini ya. Silakan Bapak dan Ibu. Oh, kolom chat. Ya, silakan. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu tentang sesi webinar siang ini ya. Silakan. Sudah ada 3 orang yang merespon. Kita di ClassPoint ada 45 orang. Dia bacain komentar. Silakan gabung di ClassPoint, masuk ke web browser classpoint.app, kodenya 25036 dan berikan respon berkaitan dengan kegiatan kita di siang hari ini. Sudah ada 12 orang yang merespon. Silakan Bapak dan Ibu. Dari 45 orang, baru 14 orang. Silakan. Saya akan close di menit kedua ya, Bapak dan Ibu. Sekarang sudah 50 detik. Ya. Sudah 18 orang. Sesi webinar kali ini sangat menyenangkan, singkat. Menyenangkan, andai kita mengerti. Mantul. Oke, Bapak dan Ibu. Saya akan close di menit kedua ya. Ya, jadi kita bisa menarik perhatian siswa dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan siswa itu aktif dalam pembelajaran.
Oke, sudah 27 orang. Saya akan close di menit kedua ya, Bapak dan Ibu. Oke, saya close ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah merespon. Saya close submission dan saya kembalikan ke Ibu Fitria. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan dari narasumber kita kali ini. Hebat sekali Bapak Abdurrahman yang biasa dipanggil Pak Amang dalam konten YouTube-nya. Keren-keren dan menarik sekali ya Bapak penjelasannya tentang penggunaan ClassPoint dalam pembelajaran interaktif yang terintegrasi dengan PowerPoint. Bagi Bapak Ibu silakan untuk mengisi, mohon untuk Bapak Ibu untuk mute dulu audionya. Silakan untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat. Kemudian, jika ada pertanyaan, silakan diketikkan di kolom chat ya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat 32 jam pelajaran bagi Bapak Ibu yang mengerjakan tugas yang diberikan. Baik, saya akan coba untuk share screen untuk penjelasan tugasnya ya. Izin share screen dulu. Baiklah. Silakan, kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Belum, Ibu. Belum. Oh ya. Baik, sudah ada belum? Oke. Oke, sudah ada. Iya, coba akan saya. Mohon untuk Bapak Ibu untuk memut dulu audionya. Webinar ini didukung oleh ClassPoint Indonesia ya. Itu sudah. Itu dulu, maaf. Ini sudah terlalu banyak next-nya mulai tadi. Maaf ya. Ini tugas mandiri bagi peserta webinar yaitu satu menginstal ClassPoint yang terintegrasi dengan maaf ini komentarnya nggak terlalu dekat nih. Menginstal ClassPoint yang terintegrasi dengan PowerPoint ya. Caranya dengan mengetik classpoint.io di Chrome dari laptop ya. Laptopnya sudah terhubung ke internet, kemudian nanti ketik classpoint.io. Kemudian mengirimkan file PPT berisi soal sesuai pelajaran yang diampu Bapak Ibu, dilengkapi dengan 3 fitur ClassPoint. File PPT yang telah diberi fitur ClassPoint berisi respon peserta didik. Itu tugas bagi Bapak Ibu ya. Kemudian tugas yang penjelasan yang dari tugas yang pertama yaitu mengikuti video tutorial, akan dibagikan linknya ya untuk caranya mendownload ClassPoint di laptop. Nanti akan dibagikan linknya melalui WA group ya. Sebelumnya Bapak Ibu harus menyiapkan dulu Windows-nya yang di laptop, yaitu harus Windows 8, 10 atau 11. Sebelum di tanggal 1 Maret 2022, ClassPoint masih bisa di download di Windows 7. Kemudian setelah itu setelah tanggal 1 Maret 2022 Windows-nya sudah tidak bisa dipakai lagi di tanggal sekian ya batasnya ya. Tapi tidak akan berpengaruh kepada Bapak Ibu yang sudah download di Windows 7 di sebelum tanggal 1 Maret. Jadi tidak pengaruh ya, tetap akan ada ClassPoint-nya di laptop Bapak Ibu. Kemudian Office-nya yang disediakan yaitu Office 2013, 2016, 2019 ataupun Office 365. Untuk penjelasan tugas yang kedua yaitu mengirimkan file PPT berisi soal sesuai pelajaran yang diampu dilengkapi dengan 3 fitur ClassPoint. Bisa
word code, multiple choice, slide drawing, short answer, image upload. Kemudian untuk penjelasan tugas yang ketiga yaitu file PPT yang telah diberi fitur kelas point tadi itu berisi respon peserta didik ya. Boleh itu leaderboardnya, boleh itu multiple choice submission jawaban peserta ya. Coba Bapak Ibu sekarang kalau misalkan, tadi ada yang bertanya ya dari Bapak Syafri Kamarudi. Satu, kalau soalnya pilihan ganda, adakah fasilitas untuk merekap nilai siswa dalam bentuk Excel? Mungkin nanti bisa dijawab dengan Bapak Amang ya. Kayaknya bisa ya itu ya untuk dalam bentuk Excel seperti yang dijelaskan Pak Amang tadi untuk mendownloadnya dalam CSV. Ya benar Bapak? Ya, kalau soalnya pilihan ganda, adakah fasilitas untuk merekap nilai siswa dalam bentuk Excel? Iya, bisa langsung ke Excel, tapi mode yang dipakai mode competition, Pak Syafri, ya, pakai mode competition. Kalau misalnya multiple choice-nya yang biasa, maka tidak bisa atau tidak langsung masuk ke file, tidak bisa ditransfer ke CSV, seperti itu. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu adakah fasilitas untuk mengacak soal dan optionnya yang dilihat oleh masing-masing siswa? Iya, kebetulan pengacakannya itu belum ada, Bu. Pengacakan ya soal dan pilihan jawabannya itu belum ada mode pengacakan. Mungkin di versi 2 mungkin ada ya Pak ya? Belum ya? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ya. Kemudian ada soal berikutnya yaitu bagaimana caranya kalau soal dalam bahasa Indonesia yang ada bacaannya dan diikuti soal-soal gitu. Bagaimana Pak? Itu kayaknya bisa ya Pak? Ya, sama seperti biasa ya Bu ya. Kalau misalnya soal bahasa Indonesia, katakanlah ada teks ya. Ada teks, maka bisa dilanjutkan di dalam teks itu kan bagi dua. Di dalam slide itu bagi dua. Misalnya sebelah kiri teks, sebelah kanannya soal. Tapi ingat, dalam satu slide itu hanya ada satu soal. Jadi setiap slide hanya memuat satu soal saja. Seperti itu, tidak boleh lebih dari satu. Berarti harus di slide berikutnya kalau tidak muat ya, bacaan-bacaan dulu dikirimkan, kemudian nanti kalau misalnya ada pertanyaan baru di slide berikutnya baru diberi soalnya. Iya, seperti itu Ibu. Terima kasih Bapak. Baiklah, ini masih ada waktu sedikit. Mungkin ada yang bertanya lagi seputar kelas poin, Bapak Ibu. Sebelum diakhiri. Ya, ada pertanyaan dari Pak Amos ini, Bu ya. Pak Amos. Iya. Apakah kalau misalnya menggunakan kelas poin dengan menggunakan pilihan ganda, skor itu bisa diatur atau otomatis ya? Skornya belum bisa diatur ya. Belum bisa diatur Pak Amos. Jadi pilihan jawaban itu skornya belum bisa diatur otomatis. Mudah-mudahan di versi kelas poin berikutnya nanti akan ditambah fitur untuk mengatur skor kelas poin itu ya dari jawaban siswa itu. Ya. Kemudian dari Pak Surahmin ini, Pak Surahmin, bila kami urgent dan tidak sempat membuat soal-soal, apakah di kelas poin bisa mengadopsi atau teleportasi? Oh ya. Fitur ini ada di apa namanya di Quizzes ya kalau teleportasi. Kalau misalnya ada soal-soal Bapak dan Ibu yang sudah dalam bentuk Word atau sudah dalam bentuk PDF, maka capture saja kemudian copy paste ke PowerPoint gitu. Jadi bank-bank soal yang selama ini ada itu Bapak dan Ibu bisa capture masukkan di kelas poin. Langsung jadi. Tinggal tambahkan tombol-tombol quiz interaktifnya. Seperti itu Pak Surahmin. Baik ya, Bapak Ibu, sudah ada tidak pertanyaan lagi. Silakan raise hand jika masih ada pertanyaan. Ya, kalau sudah tidak ada, saya akan tutup acara webinar ini. Terima kasih Bapak Abdul Rahman yang telah memberikan penjelasan tentang kelas poin kepada Bapak-Bapak Ibu guru hebat yang telah mengikuti acara webinar ini. Kemudian terima kasih juga kepada
Bapak Suwarno SPD selaku Kepala Korwil Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur yang telah bersedia mengikuti acara sampai akhir. Akhirnya saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar atas partisipasinya, dan apabila masih ada pertanyaan selanjutnya bisa kalian bergabung, bisa Anda bergabung ke grup chat di WA. Mungkin sebelum kita tutup, bagaimana kalau kita berfoto dulu, hidupkan videonya Bapak Ibu semua untuk kenang-kenangan. Hidupkan video Bapak Ibu semua untuk foto bersama. Ya. Di stop sharing dulu Ibu. Oh iya, stop sharing. Silakan dihidupkan videonya Bapak Ibu. Ayo kita semuanya melakukan foto untuk dokumentasi ya. Semuanya berlogo C ya. Baik, siap? 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Akhirnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah dalam mengucapkan kata-kata dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fitri. Thank you. Sama-sama Bapak. Thank you. Ya, sama-sama. Sudah bisa keluar dari kolom chat setelah mengisi presensi ya. Mohon izin Lip, Pak Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amang. Untuk tugas nanti akan di-share di WA group ya. Kemudian berikut dengan link kantong tugasnya. Nanti akan diumumkan berapa lama waktu untuk mengerjakan tugasnya. Kurang lebih 10, berarti tanggal 27 Februari sudah harus selesai mengerjakan tugasnya ya. Kan itu cuma gampang, Bapak Ibu hanya membuat PPT 3 pertanyaan dari mata pelajaran yang dia. Itu saja. Sudah boleh keluar. Saya end dulu ya Bu, meetingnya ya Bu, karena masih mau izin dulu. Terima kasih Bapak Ibu.